Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 5, subtema 3, buku tema 9, kelas 6 SD, kurikulum 2013. Kita akan bahas latihan yang ada di pembelajaran 5 dari halaman 184, ayo mengamati, sampai dengan halaman terakhir yaitu di halaman 195. Ayo renungkan kerjasama dengan orang tua. Kita kembali ke awal lagi. Kita langsung masuk ke pertanyaan atau perintahnya di halaman 184. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di berikut. Tahukah kamu siapa saja mereka? Apakah peran mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan angkasa luar? Berdiskusilah dengan teman sebangkumu untuk mencari tahu informasi tentang mereka. Buatlah peta pikiran untuk menjelaskan peran dan temuannya yang memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Oke, ini gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Jawabannya untuk nomor 1 yaitu adalah Nicolaus Copernicus, adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia yang mengembangkan teori heliosentrisme, tata surya dalam bentuk yang terperinci sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains. Gambar kedua yaitu Johannes Kepler, adalah seorang astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Yang ketiga, Edwin Hubble, adalah seorang astronom dan kosmolog yang dianggap sebagai satu di antara astronom terpenting sepanjang masa. Dia memainkan peran yang sangat penting dalam pendirian studi astronomi ekstra galaksi dan alam semesta yang teramati. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Untuk menjawab, ayo mengamati di halaman 184. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya, yaitu di halaman 187. Ayo berdiskusi bersama dengan teman sekelompokmu. Gunakan peta pikiran atau diagram untuk membuat rangkuman dari informasi bacaan di atas. Dari diagram yang kamu buat, bentuklah ke dalam sebuah lini masa yang memuat tokoh, masa penemuan, dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikan gambar yang unik yang membedakan antara satu masa ke masa yang lainnya. Gunakan kertas ukuran A3 untuk membuat lini masamu. Presentasikan hasil pekerjaanmu di depan kelas. Oke, untuk gambarnya atau peta pikirannya adalah sebagai berikut. Bisa kalian screenshot gambarnya, stop videonya dulu, kemudian screenshot, lalu tempelkan ke buku atau kertas A3 kalian. Rahasia di angkasa luar dari masa ke masa. Itu gambarnya, silakan kalian screenshot. Oke teman-teman, mungkin cukup untuk ayo berdiskusi di halaman 187. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Kita masuk ke halaman berikutnya di halaman 190, 191 sampai dengan 192. Kita masuk ke perintahnya. Sebuah cerita dapat memiliki persamaan dan perbedaan dengan pengalaman pribadimu atau film yang pernah kamu tonton. Setelah membaca cerita di atas, lakukan kegiatan berikut. Oke, kita langsung saja di sini masuk ke jawabannya. Untuk judulnya yaitu Kado Ulang Tahun Ibu. Penulisnya adalah Diana Caritas. Bagian yang paling disukai dari cerita fiksi di atas adalah Safik memberi hadiah ulang tahun ibunya berupa mainan karyanya sendiri. Saya menyukainya karena Safik menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada ibunya. Untuk cerita fiksinya yaitu Safik membuat patung konstruksi untuk tugas kelas. Pada saat ibunya ulang tahun, ia memberikan patung tersebut sebagai kejutan ulang tahun ibunya. Di bagian tengah silakan kalian tuliskan memanfaatkan barang bekas untuk kerajinan. Dan untuk bagian pengalamanmu silakan kalian tuliskan pada lomba kreativitas seni temanku, Agus membuat kerajinan dari kain perca. Agus membuat sebuah taplak meja. Agus sangat senang bisa memenangkan lomba tersebut. Itu jawabannya. Silakan kalian salin dan masukkan ke dalam diagram yang telah disediakan di sini.
Kita lanjut lagi, kemudian bagian C. Berdasarkan diagram pen di atas, jelaskan dan tuliskan dalam satu paragraf perbedaan dan persamaan antara cerita fiksi dan pengalaman pribadi atau film yang pernah ditonton di tempat yang tersedia di bawah ini. Oke, jawabannya untuk persamaannya adalah kedua teks di atas adalah sama-sama menunjukkan pemanfaatan barang bekas untuk membuat kerajinan. Sedangkan perbedaannya adalah Sapik membuat barang kerajinan untuk tugas kelas, lalu saat ibunya ulang tahun dia memberikan kerajinan tersebut sebagai hadiah. Sedangkan temanku Agus membuat kerajinan dari barang bekas untuk mengikuti lomba kreativitas siswa. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di halaman 192 bagian D, buatlah sebuah karangan dengan mengembangkan bagian yang berbeda dari cerita fiksi di atas. Kamu dapat mengambil beberapa bagian dari cerita fiksi yang asli sebagai bantuan, lalu meneruskannya dengan ceritamu sendiri berdasarkan pengalamanmu atau dari film yang pernah kamu tonton. Oke, sebagai contoh jawabannya adalah Sapik mendapat ide memberikan hadiah ulang tahun ibunya setelah mendengar saran dari Amir. Setelah pulang sekolah, Sapik mengajak Amir ke rumahnya. Di rumah, Sapik meminta bantuan kakaknya untuk membuka internet mencari contoh barang-barang kerajinan dari barang bekas. Sapik dan Amir mengamati salah satu video dari YouTube tentang cara membuat tas dari kain perca. Setelah Sapik dan Amir memahami cara membuat tas dari kain perca tersebut, kedua sahabat itu mencari bahan yang diperlukan. Dengan kesabaran serta keteladanan dua sahabat tersebut, sebuah tas cantik dari bahan kain perca siap dijadikan hadiah ulang tahun ibu Sapik. Sapik dan Amir gembira, ternyata usaha mereka tidak sia-sia dan mampu memberikan hadiah istimewa untuk ulang tahun ibu Sapik. Itu sebuah karangan, bisa kalian salin jawabannya untuk bagian D. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya, di halaman 195. Ayo renungkan. Menurutmu siapakah tokoh penemu angkasa luar yang paling kamu kagumi? Mengapa? Nilai dan sikap apa saja yang dapat kamu ambil dari penemu idola tersebut? Jawabannya, menurut saya tokoh penemu angkasa luar yang paling dikagumi adalah Nikolaus Kopernikus, karena beliau yang mengembangkan teori heliocentrisme, tata surya dalam bentuk yang terperinci, sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains. Sikap dan keterampilan yang dapat saya ambil adalah bekerja keras, tekun, tidak gampang menyerah, dan berusaha tanpa henti. Itu jawaban untuk ayo renungkan. Silakan kalian salin. Untuk kerjasama dengan orang tua, bersama dengan orang tuamu lakukan sebuah permainan ular tangga. Hanya saja ular dan tangga akan berada pada kotak yang sama. Setiap kali bertemu kotak tersebut, pemain harus menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan lini masa yang telah kamu buat sebelumnya. Jika jawaban benar, ia akan naik tangga. Ia akan turun bila menjawab salah. Oke, sebagai contoh ular tangganya silakan kalian praktekkan di rumah kalian atau dimanapun. Untuk pertanyaannya bisa kalian salin, yaitu pertama, apa nama planet yang terjauh dari matahari? Kedua, mengapa planet-planet dalam tata surya tidak saling bertabrakan? Ketiga, siapa yang mengemukakan teori pembentukan tata surya Big Bang? Keempat, kapan kita bisa melihat planet Merkurius? Kelima, di mana letak inti planet Jupiter? Keenam, bagaimana cara manusia mempelajari tata surya? Ketujuh, berapa jarak planet Merkurius ke matahari? Itu sebagai contoh 7 pertanyaan yang bisa kalian salin untuk permainan ular tangga kalian. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.